Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita bulan April ini, kita tanggal 21 April itu adalah memperingati di mana hari Kartini yang terkenal bukunya itu yang dikatakan habis gelap terbitlah terang. Demikian juga kita anak-anak Tuhan diberikan kuasa, yaitu habis gelap terbitlah terang. Nah, ini dikatakan di mana bahwa Tuhan kita, Tuhan yang memiliki kuasa itu membebaskan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Mari saat ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan di dalam Markus 5 ayat 18 sampai 20. Tetapi supaya kita tahu cerita daripada kisah ini, bagaimana kita harus membalas kasih Tuhan, kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan 20. Nah, inilah kita, firman Tuhan ini mungkin tidak asing, tetapi lihatlah bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Saya akan membacakannya ayat 1 dan selanjutnya ayat 2, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik yang menyaksikan lewat online di Facebook, ayo sama-sama kita ya. Kita belajar firman Tuhan dan membaca. Biarlah Bapak Ibu Saudara di Facebook pun atau online ini kita beribadah seperti yang ada di gereja. Kita mulai firman Tuhan kita baca. Ayat 1 mengatakan demikian. Di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah yang jangan siksa aku." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu, kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu, terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau."
Berbahagialah Bapak Ibu Saudara serta penonton yang menyaksikan di Facebook. Berbahagia mereka yang mendengarkan, tetapi bukan hanya mendengar, pelaku firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini temanya adalah bagaimana membalas kasih Yesus. Bagaimana membalas kasih Yesus. Nah, di sini dikatakan di dalam ayat 1 sampai dengan 14 itu, bagaimana orang yang dirasuk oleh roh jahat itu. Bahkan orang yang dirasuk roh jahat itu jumlahnya apa? Legion, ribuan saudara. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya di tubuh saudara ini, ya tubuh saya ini, diisi dengan orang banyak di dalamnya. Kuat nggak kira-kira? Pasti nggak kuat. Tetapi ini roh jahat, karena roh. Ya, roh itu nggak nampak, saudara. Kalau saudara di sini, saudara nggak lihat kan angin itu kayak apa, udara itu kayak apa, nggak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Kayak ini, kalau sekarang ini AC, ya terasa kita dingin. Nah demikian juga roh. Nah ini namanya roh jahat, memasuki seseorang, jumlahnya ribuan. Jadi karena dia memasuki orang yang ribuan ini roh jahatnya, maka dia kekuatannya luar biasa. Kalau kita lihat kisahnya ini, bagaimana roh jahat itu menyiksa dirinya. Ya, karena itu ketika dia diborgol orang-orang, mungkin dia ngamuk atau apa, karena di situ dikatakan buas ya, kayak seperti binatang buas gitu. Diikat, dia bisa lepaskan. Jadi kekuatannya luar biasa, saudara. Bahkan karena dirasuk dengan roh jahat itu, dia gak sadar diri. Dia gak bisa tidur di rumah. Bahkan tidurnya pun di kuburan-kuburan. Bahkan dia gak sadar dirinya telanjang atau tidak, dia gak sadar. Bahkan dikatakan di situ dia tidak berpakaian, saudara. Nah ini berarti menunjukkan dia juga sakit jiwa, tetapi juga disiksa oleh roh jahat itu. Jadi di dalam dirinya sendiri sebenarnya dia itu tidak suka. Tapi karena sudah dirasuk roh jahat, dia tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa mengendalikan dirinya, karena itu butuh pertolongan, saudara. Dia membutuhkan pertolongan. Nah karena itu, ketika itu di dalam ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke situ. Tuhan Yesus dari mana? Dia setelah melakukan naik perahu, menghentikan badai, dan reda, dan akhirnya dia ke Gerasa ini tuh, saudara. Nah ketika di Gerasa itu, ketika Tuhan Yesus turun dari perahunya, maka orang yang dirasuk setan ini, yang dirasuk legion ini, setan yang banyak ini, dia lihat Tuhan Yesus. Waktu dia lihat Tuhan Yesus, nah serupanya saudara, kita bisa belajar. Setan itu kenal Tuhan. Setan itu tahu Tuhan. Buktinya, ketika lihat Tuhan Yesus, si setan ini, legion ini tahu kalau dia akan diusir dari tubuh orang ini, orang muda ini, orang Gerasa ini. Karena itu dia datang, dia sujud kepada Tuhan Yesus. Waktu dia sujud kepada Tuhan Yesus, dia bilang apa? Jangan usir aku dari orang ini, betul nggak? Kalau kita baca di sini tadi ayat 1 sampai 14 itu, jangan usir, biar aku di sini. Artinya apa? Roh jahat itu senang merasuk tubuh manusia. Nah ini juga kita. Ketika kita, apabila kita mau membiarkan diri kita terlena, dibujuk oleh setan atau iblis, maka setan itu akan masuk dalam tubuh kita. Katanya kan orang Kristen nggak bisa dirasuk setan, betul kan? Memang nggak bisa, saudara. Tetapi kalau kita mau, ya, kita yang mengizinkan roh jahat itu masuk, dia masuk, saudara. Kalau diizinkan. Nah ini pentingnya kita harus melawan roh jahat ini. Nah ini dia datang kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang dikatakan di sini? Coba kita lihat di dalam ayat 15, saudara. Ayat 15.
Kita lihat langsung ke ayat 15 karena ini ceritanya tadi udah saya uraikan ya. Kita lihat di dalam ayat 15 tuh. Demikian firman Tuhan. Mereka datang kepada Yesus melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Dikatakan orang banyak. Jadi di mana ada Tuhan Yesus, di situ banyak orang yang mendatangi Tuhan Yesus. Dan pada waktu anak muda ini yang dirasuki oleh legion, maka Tuhan katakan, roh jahat pergi. Di situ ada babi-babi. Tuhan katakan, roh jahat bilang apa? Usirlah aku masuk ke babi-babi. Langsung apa? Tuhan Yesus mengizinkan. Oke, kalau gitu, roh jahat. Roh jahat pergi, masuk ke babi-babi itu. Ingat saudara, iblis punya siasat. Dia selalu ingin menghancurkan pekerjaan Tuhan. Dia di sini ingin menghancurkan pekerjaan Tuhan dengan cara apa? Nggak langsung masuk ke jurang. Tapi apa? Dia bilang, suruh aku masuk ke babi-babi itu. Nah, babi ini ada punyanya orang, toh? Yang jaga ada. Nah, waktu babi ini dijaga orang, terus dilihatnya tiba-tiba babinya terjun semua ke jurang. Kira-kira kalau saudara punya ayam aja atau kambing, ternak gitu kan ya. Terus pamannya tiba-tiba kabur semua, terus ada di situ orang yang mengatakan, kamu kabur, gimana? Saudara marah nggak? Wajar ya, marah ya. Ini juga orang yang punya babi lapor sama orang-orang di kampung, itu babi-babi terjun semua gara-gara orang itu loh. Tapi dilihatnya orang yang kerasukan setan itu duduk baik. Itu orang yang dikatakan Yesus itu. Dia yang membuat orang yang kerasukan legion ini, setan ini, roh jahat ini jadi baik. Tapi lihat babi-babi kita ini semua terjun ke jurang. Terjadi kerugian finansial, saudara. Kadang-kadang godaan tiba untuk membuat kita rugi finansial sehingga kita bisa mengeluh sama Tuhan. Tetapi apa? Di sini ya, orang kebanyakan yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita lihat cerita ini, dia belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi dia tahu siapa Yesus karena dilihatnya pemuda Garasa ini yang dirasuk, dibebaskan. Karena itu di dalam ayat 15 dikatakan di sini, mereka, kalau mereka itu berarti banyak orang, saudara, datang kepada Yesus dan melihat orang, maksudnya yang jaga babi ya, mereka datang kepada Yesus dan orang masyarakat sekitar situ atau kampung Garasa itu, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian. Berarti sebelumnya telanjang, terus sudah waras, jadi dia sadar, aku telanjang, jadi aku harus pakai baju. Dia duduk dekat Tuhan Yesus, dia jadi manis, nggak marah, nggak berontak, nggak kasar. Jadi kalau di sini kita bisa pelajari, di antara kita mungkin sering kadang marah atau berbuat di luar kontrol, itu berarti saudara harus apa? Melakukan peperangan rohani. Karena Tuhan bilang apa? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi apa? Penghulu udara. Nah ini tidak kelihatan, tapi kita harus mengadakan perlawanan ketika ada bujukan-bujukan itu. Nah ini dikatakan apa? Duduk, berpakaian dan sudah waras. Berarti dia sudah sembuh. Karena apa? Dia datang kepada Tuhan Yesus. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ayat 16, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Benar kan? Tentang babi-babi itu dan orang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan sembuh, tapi babinya terjun ke jurang, ya kan? Nah ini kuasa Tuhan Yesus bisa membebaskan kita dari kuasa kegelapan.
Nah, itu kalau Kartini, kita waktu merayakan Kartini, habis gelap terbitlah terang, ya. Kemerdekaan di mana kita dari kegelapan dibebaskan menjadi anak-anak terang, memiliki surga. Karena Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Tuhan Yesus. Yaitu kita bisa masuk surga. Jalannya itu hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Dan tidak ada nabi yang melebihi daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia nabi di atas segala nabi. Karena dia adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia untuk menebus dosa kita di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Kita diselamatkan. Orang Garasa, pemuda Garasa ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dibebaskan dari kerasukan setan, legion. Nah saudara, dibebaskan dari dosa saudara. Kita dibebaskan dari kedagingan kita. Atau kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Menjadi milik Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, ketika kita ditebus, percaya Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dijadikan anak-anak Allah. Makanya kita bisa menyebut Allah itu Bapa, karena kita diadopsi bukan karena kelahiran darah dan daging, tetapi karena roh kita. Kenapa? Karena roh kita tidak bisa mati, saudara. Roh kita itu hanya dua tempat. Kalau tidak neraka, surga. Saudara pilih mana? Nah, kita anak-anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, kita memiliki surga. Jadi saudara yakin? Kalau mati kemana, saudara? Yakin ke surga? Oh, saudara kan masih sering berbuat dosa. Kenapa saudara yakin? Ayo, kenapa saudara yakin? Karena pegang janji Tuhan. Tuhan katakan kita percaya Yesus, menerima Tuhan Yesus, kita masuk surga. Yakin itu. Kita masih di dunia ini, masih berbuat dosa, makanya kita minta ampun. Kita setiap minggu kita berdoa apa? Bapa kami. Ya, di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, itu sebetulnya sudah lengkap, saudara. Sudah lengkap di dalam Alkitab ini loh. Isi Alkitab ini lengkap di dalam doa Bapa kami. Kalau dijabarkan satu persatu. Karena itu kenapa gereja kita selalu berdoanya ada doa Bapa kami. Supaya kita lebih menyerapi, lebih mengingat, lebih mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, doa Tuhan Yesus. Karena katanya Tuhan kan, inilah doa yang kuajarkan. Karena itu kita mengikuti itu. Nah ini yang dikatakan oleh firman Tuhan ini di dalam ayat 1 sampai 15. Lalu apa yang dibalas dengan pemuda Garasa ini yang sudah bebas ini tadi? Bebas daripada kerasukan setan, bebas daripada yang mengikat dirinya sehingga dia jadi waras. Jadi normal lagi, menjadi manusia yang baru. Manusia lama dia tinggalkan, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang tadinya telanjang, yang tidak sadar, menjadi sadar. Milik Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, mari kita lihat di dalam ayat 18. Ayat 18 dikatakan demikian. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yang pertama, balasannya anak muda ini yang dibebaskan dari kuasa gelap atau setan-setan ini. Dia mengatakan di sini apa? Dikatakan meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Kalau saudara lihat di situ dianya D-nya besar. Berarti Yesus. Jadi kan Tuhan Yesus setelah
melepaskan kuasa gelap atau roh jahat dari pemuda itu kan Tuhan Yesus kembali ke perahu. Ayat 17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Jadi bukannya mereka jadi bertobat, tapi Yesus suruh meninggalkan. Akhirnya Tuhan Yesus pergi naik perahu. Waktu dia mau naik perahu, anak muda ini datang. Saya mau ikut, katanya. Dia mengatakan gini. Dikatakan di situ, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Berarti apa? Dia mau ikut Tuhan Yesus. Mau ikut, dia sudah bebas, dia mau ikut Yesus. Bagaimana dengan saudara? Mau ikut Yesus? Amin. Ikut Yesusnya bagaimana? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Betul? Nah, mengikut Yesus, akhirnya kita harus memiliki iman yang kuat kokoh. Ibrani 11 ayat 1. Iman dasar dari apa yang kita tidak lihat. Jadi kita walaupun tidak melihat wujudnya Yesus itu kayak apa, tapi kita percaya menerima Tuhan Yesus. Kita harus memiliki iman yang kokoh. Kita mau menyertai. Perkenankan aku ikut engkau. Ya, mengikut Tuhan Yesus. Balasannya apa? Kita harus setia mengikut Tuhan Yesus. Lalu di dalam mengikut Tuhan Yesus, kita harus apa? Memiliki selain iman yang kokoh, kita harus cerdik, teliti. Di zaman sekarang ini banyak ajaran-ajaran. Saudara, di dalam pengetahuan, di dalam pikiran saudara boleh belajar apa saja. Tetapi semuanya harus dikaji dengan firman Tuhan atau Alkitab ini. Apa yang tidak sesuai dengan Alkitab, saudara tidak boleh ikut. Ya, harus selalu sesuai dengan firman Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus harus setia, walaupun dalam kesulitan. Karena kadang-kadang kalau kesulitan apa? Oh Tuhan, di mana Engkau berada? Tuhan bilang, aku di sini. Saudara nggak lihat, di mana? Kenapa doaku nggak dikabul-kabulkan? Saudara bilang, apa? Tuhan, kalau gitu aku nggak usah lagi lah berdoa. Karena ada seorang ibu begitu, saudara. Ini kisah seorang hamba Tuhan, di mana hamba Tuhan ini didatangi ditelepon sama seseorang. Orang ini sangat kaya. Ibu ini sangat kaya, saudara. Ibu ini kaya, terus dia nelpon. Coba ibu datang ke rumah saya. Saya tidak bahagia, saya tidak sukacita. Saya tidak bisa berdoa lagi. Saya tidak mau ke gereja, saya tidak mau berdoa. Terus waktu ibu ini datang, dilihatnya rumahnya mewah, saudara. Bagus sekali. Rupanya di dalam kemewahan itu orang belum tentu bahagia. Damai sejahtera itu tidak ada. Dia tidak bebas. Dia merasa tertekan. Bahkan tekanan batinnya, tekanan sakit hatinya itu membuat dia pengen bunuh diri. Tapi ketika dia didatangi hamba Tuhan ini, minta tolong. Di situ dikatakan apa? Rupanya ibu ini terluka sudah 4 tahun. Dia tidak bersama suaminya. Pisah dengan suaminya. Dia sendirian. Dia tertekan. Dan sudah itu, ibu ini dilayani dan kembali kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya dipulihkan, dibebaskan. Yang tekanan-tekanan mengikat dia. Seperti ada yang menekan dirinya. Orang dibenci. Dia sangat emosional kalau ingat dengan suaminya. Tapi ketika sudah dilayani, dia bebas. Dan akhirnya waktu itu, ketika didoakan
Dan dia kembali menerima Tuhan Yesus. Dia katakan, aku sekarang sudah bebas. Sekarang aku ingin untuk mau berdoa lagi. Aku mau lagi untuk beribadah lagi. Aku mau lagi untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Aku mau baca Alkitab lagi. Nah, ini yang dikatakan bahwa ketika mau mengikut Yesus, dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Tidak langsung waktu dibebaskan langsung pergi saja. Tidak, tapi dia memberikan, membalas kasih Tuhan Yesus dengan apa? Mau perkenankan menyertai dia. Inilah kita harus memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Yaitu apa yang ada dalam kita. Pikiran kita, perasaan kita, harta kita, maupun apa? Pengorbanan kita untuk Tuhan Yesus. Ini yang pertama. Lalu apa balasan kita kepada Tuhan? Setelah kita dibebaskan, membalas kasih Tuhan itu. Yang kedua, mari kita baca lagi ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Yang kedua pelajarannya, untuk kita bisa membalas kasih Tuhan, yaitu di sini apa? Tuhan kan melarang ikut, suruh pulang. Dia taat. Dia nggak berontak. Tuhan, aku kan membalas kasihmu, aku mau ikut. Boleh dong Tuhan, kayak murid-muridmu itu loh. Tapi Tuhan bilang, enggak. Kamu pulang ke kampungmu. Ceritakan apa kebaikan Tuhan kepadamu. Nah ini apa? Orang yang pemuda, yang kerasukan, yang sudah dibebaskan, dia apa? Taat, saudara. Dia enggak berontak, dia enggak memaksakan diri. Tapi dia bilang, baik Tuhan, saya mau taat. Saya mau taat Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Maukah saudara taat sama Tuhan? Setelah saudara dibebaskan, dan apa yang Tuhan katakan, saudara mau taat? Memang tidak mudah, saya sadar saudara. Tetapi bisa dengan pimpinan Roh Kudus. Taat artinya apa? Saudara harus taat firman Tuhan. Saya mau tanya sekarang, siapa di antara Bapak Ibu saudara, baik di Facebook maupun di sini, yang setiap hari baca Alkitab, angkat tangan. Ayo, saya pengen tahu berapa orang. Haleluya. Ini saudara, ayolah taat firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Kita sering loh di sini baca firman Tuhan yang di dalam Mazmur 1, benar nggak? Ya kan? Merenungkan, salah satunya ayat di situ dikatakan apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Salah satunya bacalah Alkitab. Itu ya, setiap hari kan kenosis kiministri, DK-ministri, ngirim renungan loh. Itu ringan sebetulnya. Cobalah saudara pamannya like atau apa gitu ya, komen. Itu menunjukkan saudara baca. Ya, diam. Aku perhatiin loh saudara. Ya, ayo mulai sekarang ya. Itu direspon. Ya, masa kalah dengan anak-anak remaja sekolah minggu? Ya, mereka rajin kasih komen atau apa. Orang tua harus kasih teladan sama anak-anaknya. Firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, supaya berbahagia hidupmu dan panjang umurmu, ya kan? Tapi orang tua bilang, kamu aja. Kalau orang tua nggak usah. Ada kisah contoh ini ya. Ada seorang bapak. Bapak ini rajin merokok, saudara. Rajin merokok kan? Terus dia waktu rokok gitu. Tiba-tiba anaknya lihat, anaknya ini masih kecil,
Waktu anaknya lihat, terus dia coba ambil puntung rokoknya bapaknya, dia giniin. Dia coba puntung rokoknya bapaknya, walaupun nggak dihidupin, dia coba belajar. Terus bapaknya lihat, nak, kamu jangan coba-coba ngerokok. Ngerokok itu nggak baik. Nanti paru-parumu rusak, apalagi kamu masih kecil. Katanya gitu. Terus anak ini, dong, kalau bapak bilangnya paru-paru rusak, nggak boleh ngerokok, kenapa bapak kok ngerokok? Ya, nah ini sering nggak sadar loh kita. Sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu juga, bener nggak? Kamu harus rajin, ya, bantuin mama, nyapu halaman tiap hari. Emaknya tiap hari nggak nyapu halaman, ya kan? Sederhana, saudara. Ya, mari kita belajar, saya dan saudara, belajar taat firman Tuhan. Pelajaran yang kedua, membalas kasih Tuhan dengan cara taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan ini loh, penuh janji. Contohnya, saudara lagi susah, saudara lagi sedih, Tuhan bilang apa? Di dalam Matius 11 ayat 28. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ayo, saya sudah suruh hafalin. Di situ dikatakan apa? Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan apa? Kelegaan. Itu benar, saudara. Saya mengalami. Contohnya, beberapa waktu yang lalu, ya, berapa hari ini, dalam minggu ini, yang kemarin, itu anak saya bawa motor, dia bawa STNK. Udah bawa STNK-nya ketisuk, saudara. Dia udah lapor polisi. Dia bilang sama mamanya, Mama, ini STNK hilang. Aku lapor polisi ya. Jadi belum sesudah lapor baru ngomong. Terus mau hilang ini. Saya bilang berdoa dulu lah. Coba inget-inget. Nanti Tuhan akan tunjukkan di mana gitu. Sehari. Besoknya lagi. Saya berdoa. Dia juga berdoa. Coba inget-inget. Di mana? Berdoa yuk. Berdoa. Doanya gini, saudara. Tuhan, tolonglah tunjukkan STNK itu di mana berada. Karena apa? Kalau ngurus saya pun nggak tahu. Terus sudah gitu repot. Tolong Tuhan tunjukkan supaya tenang. Kan bilang letu lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Itu membuat tenang, saudara. Setelah berdoa, tiba-tiba besoknya dapat saya kabar sudah ketemu. Di mana? Saya tanya. Di saku celana panjang saya. Wah, betul nggak? Itu firman Tuhan. Kalau kita berusaha taat enak, saudara. Ya, memang sulit kadang-kadang. Yang sulit itu apa? Kamu kalau ditampar pipi kiri, apa berikan pipi kanan? Gampang nggak? Doakan musuhmu. Gampang nggak? Susah. Betul nggak? Nah ini, saudara. Tapi kalau kita coba, kita taat firman Tuhan, hasilnya luar biasa, saudara. Mujizat terjadi. Kuasa Tuhan bersama kita. Amin. Mari kita yang kedua, belajar membalas kasih Tuhan dengan cara rajin berdoa, tetapi juga taat firman Tuhan. Amin. Karena itu akan membuat kita sendiri yang untung. Bukan Tuhan Yesus senang melihat kita seperti bapak kepada anak. Kalau anaknya taat sama orang tua, kan orang tua senang. Tapi kalau berontak terus kan dijewer juga. Itu ada di Ibrani 12. Anak yang gampangan atau anak yang dikasih. Anak yang dikasih diajar, saudara. Jadi kalau ada penderitaan datang, ingatlah itu ujian iman. Untuk saudara naik level. Amin. Ayo kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana kita membalas kasih Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat 20 itu. Ayat 20.
Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. So, ketiga, bagaimana kita membalas kasih Tuhan? Yaitu dengan bersaksi, menceritakan kasih Tuhan dengan pengalaman-pengalaman kita, dengan Tuhan, apa yang sudah Tuhan buat kepada kita. Seperti apa yang pamannya mujizat terjadi, pamannya saudara sakit disembuhkan, oh cerita sama teman tetangga atau saudara, sanak saudara. Waktu itu ada hamba Tuhan juga cerita, adiknya belum percaya Yesus. Terus sudah gitu apa? Ditelepon kan, adiknya bilang, Mbak, tolong doain dong, karena aku sakit ini, gak enak. Diare terus gitu. Terus hamba Tuhan ini bilang, gini ya, kamu sebut aja Tuhan Yesus yang orang Kristen, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau bisa menyembuhkan aku dari diare ini. Terus dilakukan, saudara. Terus aku juga doain, hamba Tuhan itu bilang gitu. Benar, setelah dilakukan apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi, saudara. Tuhan Yesus hidup, itu harus kita saksikan. Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita dari kegelapan menjadi hidup ke dalam terang yang hidup. Ya, terang yang seperti ini. Kalau gelap nggak bisa lihat apa-apa. Itu kita harus ceritakan. Di mana saja, bagaimana saya tidak bisa ngomong. Oh, saudara, kalau saudara tidak bisa ngomong, saudara lihat namanya di busway atau di angkutan, lihat orang sopirnya, doain aja, Tuhan jamah sopirnya supaya suatu saat percaya Yesus. Tuhan, berdoa untuk siapa yang saudara mau beritakan Injil, saksikan. Nanti Tuhan kirim orang datang, dia ke kampung itu langsung memberitakan Injil, pergi. Ingat, kita punya tugas loh. Sesudah percaya Yesus, kita punya tugas. Tugasnya apa? Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Lagu ini luar biasa. Yang pertama, aku tidak bisa melupakan kebaikan Tuhan, tapi juga yang dimana Tuhan baik. Lalu dikatakan lagu yang sebelum firman tadi, sekalipun dalam lembah kelam, aku tidak takut, karena Tuhan besertaku. Ini Mazmur 23 ayat 4. Amin. Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Baiklah, kita memberikan yang terbaik. Yang pertama, balaslah kasih Tuhan dengan ikut setia, beriman kokoh di dalam Tuhan Yesus. Jangan tergoda dengan uang maupun jabatan apapun yang menggiurkan, tetapi tetap pegang firman Tuhan, yaitu taat. Yang kedua itu tadi, taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, beritakan Injil. Amin. Mari kita berdoa.